Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Salsabila dari kelas 5D akan menerjemah lisankan tentang At-Tafkir al-Mawdu'i wal Muntaki wal Manhaj. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله. التفكير الموضوعي والمنطقي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Salsabila dari kelas 5D akan menerjemah lisankan tentang Tafkir al-Mawdu'i wal Muntaki wal Manhaj. السلام عليكم ورحمة الله. التفكير الموضوعي والمنطقي والمنهجي ألفاظ مترادفة، لا أقول مترادفة ولكنها متقاربة، وهي ضمن ما نسميه التفكير العلمي، ولكن نفرق بينها من أجل زيادة الوضوح. التفكير الموضوعي هو تلك المحاولات الذهنية والشعورية وتلك العمليات الذهنية والشعورية التي نبذلها من أجل كشف حقيقة من الحقائق أو حل مشكلة من المشكلات أو إصدار حكم أخلاقي على عمل من الأعمال، ولا يكون هذا تفكيرا موضوعيا إلا إذا توفر فيه شرطان أساسيان. Nah, untuk judulnya sendiri yaitu Tafkir al-Mawdu'i wal Muntaki wal Manhaji. Di sini artinya adalah berpikir secara objektif, logis, dan juga sistematis. Nah, banyak permasalahan yang terjadi akibat kita kurang memikirkan permasalahan itu secara baik, secara bijak, dan mempertimbangkan dengan baik. Kemudian berpikir ilmiah ini juga menjadi jalan keluar untuk kita menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Berpikir ilmiah ini juga mempermudah kita untuk menemukan jalan keluar dan tidak hanya melihat dari satu pandangan itu saja. Nah, yang pertama yaitu Al-Tafkir Mawdu'i, yaitu berpikir objektif, di mana kita tidak memandang seseorang dari mentalitasnya, atau hal lainnya. Tetapi hal objektif ini adalah dilihat dari sudut pandang apa adanya yang terjadi dalam permasalahan itu, atau hubungan yang terjadi di sekitar kita yang menyebabkan permasalahan itu. Nah, kemudian berpikir objektif ini memiliki dua syarat, yaitu الشرط الأول هو أن يقوم على معرفة ثابتة موثوقة، والشرط الثاني أن تكون عمليات التفكير هذه مجردة إلى أبعد حد ممكن عن الظنون، مجردة من الظنون ومن الأوهام ومن المصالح ومن التأثيرات والضغوطات الخارجية. مع توفر هذه الشروط تكون نتائج تفكيرنا موضوعية. Nah, syarat berpikir objektif itu ada dua. Yang pertama adalah kita harus memiliki pengetahuan yang luas, yang handal, yang matang, dan juga pemikiran atau pengetahuan yang bisa menyelesaikan permasalahan itu.
Kemudian yang kedua yaitu membangun proses berpikir abstrak, di mana kita tidak hanya berpikir dalam satu pandangan, tetapi berbagai pandangan agar masalah itu, agar permasalahan itu dapat diselesaikan dengan cepat. Nah, ketika kita memiliki masalah yang serius, seperti kita di pengadilan atau ketika di penjara, nah permasalahan-permasalahan ini membutuhkan pemikiran yang objektif. Inilah syarat yang dibutuhkan dalam pemikiran objektif. أما التفكير المنطقي فهو تفكير يقوم أيضا على المعرفة الثابتة، ولكنه يعتمد أساسا على التصنيف والتعميم والخلو من التناقض إلى جانب المعطيات المعرفية الصحيحة. كما قلنا حين نقول خالد مجتهد وكل مجتهد ناجح، تكون النتيجة خالد ناجح. حين نقول كل مترف له عاقبة وخيمة، ومحمود وضعه وضع المترفين، إذن تكون النتيجة عاقبة محمود عاقبة وخيمة. Nah, yang kedua adalah berpikir secara logis, di mana kita ini juga memerlukan pengetahuan yang luas dan juga handal. Kemudian pemikiran logis ini juga didasarkan pada pengetahuan, tetapi fondasinya tergantung pada konjungsi penyelesaian dan juga moralitas. Dan pengetahuan yang berdasarkan dengan realita atau kehidupan kita melalui dengan pemikiran yang rumit dan juga sulit. Untuk menempatkan kita dalam seluruh masalah dan menghubungkannya dengan seseorang, lalu kita menerima hasil, dan inilah pemikiran rasionalis. Hari ini berbeda dengan hari yang kemarin. Ketika pemikiran yang baru dan logika yang baru diterapkan, maka logika atau pemikiran yang dahulu tidak dipakai lagi atau dibiarkan begitu saja dalam proses berpikir. فنحن وضعنا مسألة كلية ونسبنا إليها شخصا ثم وحدنا النتيجة. وهذا التفكير المنطقي الذي أسسه أرسطو والمفكرون القدامى صار اليوم باليا، وحل محله تفكير جديد ومنطق جديد، ولكن المنطق القديم لم يتم التخلي عنه بشكل كلي، وإنما لم يعد هو العمدة في عمليات التفكير. أما التفكير المنهجي فهو ذلك التفكير الذي يقوم على الملاحظة ويقوم على التجريب ويقوم على وضع الأفكار في سياق عقلاني وسياق معرفي معترف به. وهناك فرق كبير بين التفكير الفوضوي، التفكير الرغائبي والعاطفي، وبين التفكير المنهجي. والحقيقة أن العالم مدين للتفكير المنهجي، ولا سيما ما جاء به المسلمون من تأسيس للفكر التجريبي، من توظيف التجربة وما يترتب عليها من نتائج في اكتشاف الكون وفي تسيير الحياة وفي الرقي بالحياة العامة وفي الصناعة وجميع المنتجات وكل الأوضاع والأحوال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah, untuk yang terakhir yaitu dan selanjutnya dari Wanahnu, yaitu kita terus berpikir tentang logis ini, bagaimana ketika ada suatu permasalahan kita tidak menggunakan emosi kita, tetapi menggunakan
pengetahuan kita, pemikiran kita yang luas, dan juga pemikiran logis ini terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dan pemikiran yang logis dan juga logika-logika baru yang lebih mumpuni, lebih dikembangkan dan lebih digunakan daripada logika-logika lama atau pemikiran-pemikiran yang lama yang membuat, eee, sesuatu yang terhambat atau tidak digunakan lagi. Kemudian yang terakhir yaitu, eee, at-tafkir al-manhaji, yaitu berpikir secara sistematis. Nah, berpikir yang dapat dipahami atas dasar, tahapan-tahapan, langkah-langkah, dan juga perencanaan yang tepat dan juga efisien. Dengan kekuatan berpikir dalam konteks mental dan pengetahuan yang berkembang dengan baik melalui otak kita, dan itu dibuat oleh dan itu digunakan oleh seorang muslim atas dasar jangan keluar dari suatu permasalahan. Permasalahan itu harus diselesaikan secara teratur dan bertahap agar permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik dan menemui jalan keluar. Tetapi ketika kita menggunakan berpikir sistematis ini, terkadang kita juga dihina, dicaci maki, dan lain sebagainya ketika kita ingin bekerja dan taat. Kemudian setiap orang eee, adalah pemeran yang baik, setiap orang adalah pemecah masalah yang baik ketika kita memiliki pengetahuan yang lebih luas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.